subscribe. Selamat datang di Cerita Strangers channel di playlist diceritain ya, karena channelnya Cerita Strangers, playlistnya diceritain, bukan dibacain. Kalau mau dibacain ya beli aja lah, mendingan beli aja bukunya. Jadi di sini gua nggak akan nge-review buku, di sini gua akan bercerita bagaimana hubungan antara ikigai dengan hubungan percintaan atau asmara. Apakah ada hubungannya? Apakah ada korelasinya? Gitu ya. Gue sendiri belum pernah baca sedikit pun atau menyentuh buku itu sedikit pun gitu ya. Jadi yang udah pernah baca dan mendalami buku itu adalah narasumber gue. Namanya Caryato. Teman-teman pasti udah kenal yang namanya Caryato. Kita sapa dulu aja si Caryatonya ini. Halo Caryato. Halo. Jadi gimana nih, apa hubungan antara ikigai dengan hubungan percintaan? Memang buku yang saya baca itu kan tidak menyebutkan itu ya. Tapi jadi sebenarnya nggak ada? Bukan nggak ada, tapi kan secara garis besar. Jadi secara garis besar ikigai bisa dalam bentuk apapun. Oke. Karena itu khas Jepang. Oke. Mungkin kalau ada budaya lain yang tidak setuju ya kata orang Jepang, terserah, ini kan budaya kita. Bisa apa saja kan. Nah, jadi ikigai kalau ke percintaan bisa saja bergairah di situ. Tapi satu tanda petik bahwa percintaan ini sudah tidak semua orang bisa melukis. Tidak semua orang bisa memoto misalnya. Tidak semua orang bisa menulis, mengarang novel ya kan. Tapi percintaan ini udah kodrat dari Yang Maha Kuasa. Memang setiap orang diberikan itu. Gairah untuk bercinta. Tidak harus ikigai di situ. Tapi bisa juga lawan jenisnya ikigai tentang percintaan yang lawannya mungkin tidak, bisa saja terjadi. Apa namanya itu? Ya karena mungkin dia ikigainya bentuk yang lain. Karena percintaan itu kodrat dari Yang Maha Kuasa, yang setiap orang mempunyai hasrat itu. Bercinta kan. Tadi kan tidak mungkin semua orang bisa menulis novel kan. Itu kan ikigai khusus kan. Kalau percintaan semua orang rasa itu dimunculkan supaya meneruskan keturunan kan. Jadi nggak ada sebenarnya ikigai dengan percintaan, nggak ada? Bisa saja ada. Apa? Misalnya si laki-laki ikigainya bercinta ya. Bisa saja lawan jenisnya tidak, tapi dia kodrat mencintai, bisa saja bersatu. Oke, kalau misalkan memang dia ikigainya mencintai, dari kecil mencintai si A misalkan, nanti ke remaja dia mencintai si B, nanti ketika dewasa mencintai si C, karena memang hasratnya mencintai gitu. Apakah seperti itu? Kayaknya dia ikigainya mencintai gitu ya. Mencintai A, B, C, D, F, G, H gitu. Betul. Ikigai itu kan ada syaratnya begini, positif. Oke. Mencintai positif lah, bro. Betul. Tapi kalau udah nikah mencintai yang lain, wah itu nggak bagus, bro. Ini nggak positif kan? Iya. Nah, kedua ikigai itu bermuara. Misalnya penulis suka membuat tulisan kan? Membuat tulisan. Sejak kecil, sejak SD, suka buat cerpen. Tumbuh dewasa, minat menulis itu terus dipertahankan. Bermuaranya dia menjadi penulis novel. Oh, ngasilin duit? Ngasilin uang. Raditya Dika. Iya, jadi salah satunya itu. Harus ada Raditya Dika, bro. Harus ada muaranya. Harus ada muaranya. Berhentinya di mana? Oke. Nah, kalau ikigainya mencintai, boleh-boleh saja. Tapi dia setelah menikah bermuara di situ. Oke. Tujuan terakhirnya di situ berarti. Ya, bermuaranya di situ. Tidak berarti karena ini ikigai sayanya, izinkan saya untuk mencintai. Enggak begitu. Ngaco. Tapi kan ini kita ngomongin sedikit luar ikigai. Dalam agama kan dibolehkan melebihi dari satu. Oh ya, itu lain lagi ceritanya. Lain lagi di luar ikigai. Jangan di sini dibahasnya. Iya, itu lain lagi. Karena itu seperti kalau di bioskop itu pintu darurat. Oh gitu. Kenapa bisa? Coba. Sekarang kalau ke bioskop pintu hanya satu, enggak. Itu kalau waktu kecil itu kalau masuk nonton bioskop ya, satu pintu. Tapi di pinggir itu ada 5 pintu, kiri kanan ada 5 pintu. Kalau keluar ya kita satu pintu dibuka. Itu darurat. Kalau kebakaran, kalau apa baru semua dibuka. Nah jadi pintu darurat itu lain lagi. Beda topik berarti. Beda topik. Jadi teman-teman kita nanti ngebahasnya itu di podcast yang lain. Sekarang kita ngebahas ikigai lagi. Jadi efeknya berarti bagus kalau kita menerapkan ikigai dalam hubungan percintaan ini. Ini ikigai itu kan gini. Ada
ada half ikigai, Heeh. ada full ikigai. Oke. Nah, hubungan yang percintaan nanti kita sambungkan ya. Oke. Nah ini kalau yang half itu hanya 2, half ikigai itu. Jadi ada gairah, Oke. dan ada penguasaan, menguasai masalah. Misalnya gairah menulis, tapi dia menguasai teknik menulis. Kan begitu. Hanya 2, hobi saja. Itu half ikigai. Hobi dan apa tadi? Itu hobi saja. Hobi aja. Jadi ada gairah di situ. Tapi menguasai, hobi dan menguasai hanya tadi tidak diperjualbelikan, hanya senang nulis saja lah. Oke. Tapi kalau sudah ada permintaan, tolong dong buat novel. Atau dari penerbit, saya minta tulisannya bagus lah ya. Tolong sekarang buat novel kontrak gitu kan. Itu ada permintaan. Jadi yang ketiga ada permintaan novel misalnya, atau non fiksi misalnya. Yang keempatnya reward. Yang ada permintaan itu berarti dia dapat duit tuh. Iya, ada reward. Oke. Reward berupa uang, bisa berupa yang lain. Nah, jadi kalau 4 ini full ikigai. Oke. Sekarang hobi motret hanya tek dicetak, simpan ya di rumah. Itu hanya half ikigai. Karena dia tidak menghasilkan duit gitu ya. Tapi kalau ditambah, tolong dong Toto wedding. Ya kan nggak pernah nih dia beralih ke wedding, ada permintaan nih. Kemudian ada reward. Oke. 4 berarti dia. Nah itu full ikigai. Oke. Nah kalau yang percintaan dapat duitnya seperti apa? Ya kan berarti harus dapat duit dong di percintaan. Ya, sekarang gawat nih. Kalau sebelum nikah itu mungkin half ikigai. Karena hobi saja lah. Ketemu cewek ini putus, kenalan sama cewek ini, atau 2 cewek sekaligus. Belum nikah nih. Itu half ikigai. Tapi kalau sudah 2 ini mencintai, kemudian juga kita suka ya, ada respon, kemudian ada permintaan, oke kita nikah, tapi kamu harus setia, kamu punya penghasilan enggak? Nah ini ketiga ada permintaan kan. Yang keempatnya apa? Rewardnya bukan berupa uang, tapi timbal balik rasa kasih sayang. Kan reward itu tinggal disebutkan bentuk uang, bisa apa saja, dia bermuara di situ, berarti 4-4-nya sudah terpenuhi. Tadinya mau masuk di sini, mau diserang, tapi nggak bisa ya ngomong lagi. Ada lagi ya? Iya. Kalau dihubungkan dengan percintaan. Berarti kalau rewardnya kan sekarang banyak anak muda yang reward itu kan namanya take and give ya. Dalam percintaan itu take and give. Jadi apa yang kita ngasih kita ke pasangan, kita akan mengambil sesuatu dari pasangan itu setuju nggak? Kalau istilahnya take and give ini, sini kita akan memberikan rasa sayang sama dia. Aku cinta kamu kan. Rasa sayang, kalau selain rasa sayang karena gue ngasih lu duit nih, lu harus sayang ke gue gitu. Ini kan percintaan, itu bukan cinta itu namanya. Kalau cinta kan yang diberikan perhatian, rasa sayang, kasih sayang. Dari laki-laki ke perempuan. Kalau perempuan juga memberikan, seolah kita tik di situ. Nih, aku berikan juga rasa sayangku kepadamu. Diambil take and give itu di situ. Kita memberikan, kita juga mengambil yang diberikan dia. Itu take and give. Ya, tapi kenapa tidak give and give gitu? Give and give? Give and give lah bro. Ya itu hanya istilah kebiasaan kata ya, take and give. Jadi artinya kalau give and give kan take and take kan. Bisa take and take kan. Kalau take and take itu antara kita akan mengambil sesuatu dari dia ikhlas tuh, dia ikhlas nggak sesuatu itu diambil dari kita. Tapi kalau give and give, kita adu skill lah, adu ilmu tentang memberikan nih. Gua kasih sayang ke lu sekian, lu juga dengan sendirinya akan nge-give ke gua. Ya bisa saja sih, itu istilah kebiasaan bahasa ya. Jadi bisa saja diganti give and give. Kan nggak ada aturannya. Nggak ada aturannya. Salah apa enggak kan? Ya. Bisa aja kita give, tapi kan kebiasaan orang take and give itu menjadi baku seperti itu. Coba aja ganti give and give, ada yang ngikutin nggak? Ya coba nanti kita buat tren itu give and give, adu skill lah. Iya itu nggak salah, hanya soal bahasa saja sih. Karena full ikigai kan, gua full ikigai ngasih sesuatu ke lu tanpa belum full, baru half ikigai. Loh, kok half kan ikigai? Belum nikah. Kalau nikah baru full ikigai. Karena kenapa harus menikah?
Kita kan kalau karena bermuara tadi gitu. Ya bermuara kan kita betul-betul harus pulang. Ya kalau dalam pacaran belum menikah tapi dia udah full ikigai. Dalam pacaran kan masing-masing tempat tinggalnya. Tidak ada kewajiban untuk datang. Nantilah saya sedang sibuk ini. Belum ada kewajiban, belum full ikigai. Belum tinggal satu atap gitu. Kalau bermuara, empat-empatnya ada di situ, full ikigai itu. Oh. Jadi buat yang masih pacaran, masih half sekarang ini ya, apalagi yang jomblo, non ikigai berarti Anda semua ya. Kita senasib, bro. Oke, Cariato, ada lagi yang mau ditambahin nggak? Saya kira cukup menjawab itu. Oke. Jadi nanti next lagi kita ngomong ikigai tentang apa nih? Ikigai atau musashi? Kita nunggu saja, silahkan apa. Oke, nanti kita bahas dulu apa nih yang kita bahas. Terima kasih teman-teman semua. Gua juga sedang menerapkan ikigai dalam membangun channel YouTube ini. Kalau teman-teman suka dengan videonya, tonton aja sampai akhir. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Kalau teman-teman nggak suka, ya jangan ditonton. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai sini. Gua di sini pamit dan Cariato juga pamit. Ya, sampai jumpa di video-video selanjutnya.